Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rora Anggi Danukusumardani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 12 otot besar pada manusia. Otot besar sendiri terbagi menjadi anterior dan posterior. Untuk otot besar anterior itu terdiri dari deltoideus, pectoralis major, biceps brachii, brachioradialis, rectus abdominis, dan quadriceps. Untuk otot besar posterior itu terdiri dari triceps brachii, trapezius, latissimus dorsi, gluteus maximus, hamstring, dan gastrocnemius. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu muskulo. Muskulo atau otot adalah jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Fungsi lain dari muskulo adalah sebagai alat gerak aktif, sebagai penopang tubuh, kemudian untuk mempertahankan postur tubuh, dan untuk memproduksi panas. Ada 3 jenis otot. Yang pertama, otot rangka atau otot lurik. Yang kedua, otot jantung, dan yang ketiga, otot polos. Saya akan membahas otot besar anterior terlebih dahulu. Seperti yang sudah disebutkan tadi, otot besar anterior itu terdiri dari deltoideus. Deltoideus ini membentuk struktur bulat pada bahu manusia. Otot ini sering digunakan untuk melakukan suntikan intramuskular. Kemudian, otot deltoideus ini tersusun dari 3 serat otot. Yang pertama, serat anterior, yang kedua, serat lateral atau medial, dan yang ketiga, serat posterior. Deltoideus ini berorigo pada clavikula dan scapula. Untuk insersio deltoideus itu berada di humerus. Aksi yang dilakukan berupa abduksi dan ekstensi bahu. Yang kedua, pectoralis major. Pectoralis major merupakan otot tebal yang berbentuk seperti kipas. Otot ini membentuk dada pada pria dan terletak di bawah payudara pada wanita. Pectoralis major terdiri dari pectoralis lateral dan pectoralis medialis. Otot ini memiliki 2 origo, yakni pars clavicularis dan pars sternocostalis. Insersionya itu terdapat di humerus. Aksi yang dilakukan pectoralis major adalah membantu gerakan aduksi dan endorotasi tulang humerus serta menarik clavikula ke arah ventral dan caudal. Yang ketiga, biceps brachii atau lebih dikenal dengan otot biceps. Biceps brachii merupakan otot besar berkepala 2 karena berorigo pada 2 tempat yang berbeda, yakni pada caput longum dan caput brevis. Otot ini terletak di sepanjang lengan atas dan dapat membesar apabila diberikan latihan secara intensif. Insersio otot biceps brachii itu terletak di posterior tuberositas radii. Otot ini berkontraksi penuh apabila lengan melakukan gerakan fleksi dan supinasi. Yang keempat, brachioradialis. Brachioradialis merupakan otot yang berbentuk elips, terletak di bagian lateral dari posterior lengan bawah. Otot ini berorigo pada margo lateralis humeri dan insersionya terletak di processus styloideus radii. Aksi yang dilakukan berupa fleksi, pronasi, dan supinasi. Yang kelima, rectus abdominis atau juga dikenal dengan otot perut. Rectus abdominis merupakan otot berpasangan yang secara vertikal berada di tiap sisi anterior abdomen manusia, juga beberapa mamalia lain. Otot ini berorigo pada puncak pubis, dan insersionya itu terdapat di tulang rusuk ke-5 sampai ke-7 serta di processus hipoideus. Aksi otot ini adalah fleksi tulang belakang lumbar. Yang keenam, quadriceps.
Quadriceps merupakan otot yang terletak di bagian depan paha. Otot ini terdiri dari vastus medialis, vastus lateralis, vastus intermedius, dan rectus femoris. Fungsi dari otot ini adalah untuk berlari, meluruskan kaki, dan menendang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai otot besar posterior. Otot besar posterior yang pertama itu terdiri dari triceps brachii. Triceps brachii merupakan otot besar yang memiliki kepala atau caput 3 karena berorigo pada 3 tempat yang berbeda, yakni pada caput longum, caput medial, dan caput lateralis. Otot ini terletak di sepanjang lengan atas. Adapun aksi yang dilakukan otot triceps brachii adalah menahan beban lengan pada sendi bahu dan ekstensi sendi siku. Khusus caput longum itu dapat melakukan aduksi sendi bahu. Yang kedua, trapezius. Trapezius merupakan otot yang menyusun struktur punggung manusia. Otot ini melakukan aksi berupa bekerja mengangkat atau elevasi, lalu aduksi dan depresi skapula. Yang ketiga, latissimus dorsi. Latissimus dorsi merupakan otot yang besar dan datar, serta terletak di belakang lengan. Aksi yang dilakukan otot ini berupa depresi, aduksi, ekstensi, dan rotasi internal lengan di bahu. Yang keempat, gluteus maximus. Gluteus maximus merupakan otot yang paling besar dalam tubuh manusia yang membentuk sebagian pantat atau bokong. Otot ini juga merupakan otot terbesar dibanding dua otot glutea lainnya, yaitu gluteus medius dan gluteus minimus. Otot bokong merupakan salah satu otot tubuh bagian bawah yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan. Ketiga otot gluteal tadi bekerja sama dalam menopang dan memberikan dorongan ketika tubuh berdiri dari posisi jongkok dan berjalan menanjak. Yang kelima, hamstring. Hamstring merupakan kumpulan beberapa otot yang terletak pada pangkal paha bagian belakang dan menempel di bagian bawah tulang pinggul. Hamstring terdiri dari biceps femoris, semimembranosus, dan semitendinosus. Ketiga otot tersebut pangkalnya menempel pada satu tempat yang sama, yakni pada ischial tuberosity. Fungsi dari hamstring adalah meluruskan atau menarik paha menuju ke arah belakang serta menekuk sendi lutut. Yang keenam, gastrocnemius. Gastrocnemius merupakan otot yang terletak di bagian belakang kaki inferior. Otot ini menutupi otot lain yang disebut dengan soleus. Gastrocnemius dan soleus merupakan salah satu dari otot utama yang membentuk betis. Adapun fungsi dari gastrocnemius adalah melenturkan kaki di sendi lutut dan melenturkan kaki di sendi pergelangan kaki. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai 12 otot besar pada manusia. Apabila ada kesalahan yang saya perbuat dalam video ini, saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.